Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, sehingga dalam menjalankan segala aktivitas dapat berjalan dengan lancar dan manfaatnya dapat dirasakan kita semua. Dan Pak Fajrin berharap setelah anak-anak sekalian melaksanakan PTS, semangat belajar kalian tidak kendor. Jadi kalian tetap semangat mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Baiklah anak-anak, seperti biasa mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mengambil manfaatnya. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Mari Berinfak dan Bersedekah. Jadi judul materi kajian kita hari ini adalah Mari Berinfak dan Bersedekah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Setelah kegiatan pembelajaran ini, setelah anak-anak sekalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak sekalian mampu, satu, terbiasa berinfak dan bersedekah sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian memahami manfaat infak dan sedekah. Jadi setelah anak-anak mempelajari materi ini, anak-anak termotivasi untuk berinfak dan bersedekah. Nah anak-anak, sebelum masuk kepada materi utama, maka Pak Fajrin ingin mengajukan beberapa pertanyaan supaya ada rangsangan bagi anak-anak untuk menyimak materi pelajaran pada hari ini. Nah, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan infak? Silahkan anak-anak cari jawabannya. Silahkan cari di buku LKS atau di buku paket atau di Google. Silahkan anak-anak cari, dan nanti jawaban anak-anak bisa dibandingkan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Fajrin. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sodakoh? Apa perbedaan keduanya? Apa perbedaan antara infak dan sodakoh? Selanjutnya, manfaat apa yang kita dapat dari berinfak dan bersodakoh? Silahkan anak-anak cari atau tebak-tebak dulu jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut sembari kita menyimak materi pada hari ini. Silakan disimak anak-anak. Yang pertama materi kita adalah makna infak. Apa atau infak itu? Pengertian infak menurut etimologi atau menurut bahasa adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari kepemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau menjadi milik orang lain. Sedangkan secara istilah atau terminologi, pengertian infak memiliki beberapa batasan, antara lain sebagai berikut. Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam. Dari pengertian infak tersebut diketahui bahwa substansi atau inti dari pengertian infak terletak pada masalah harta benda atau materi. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa harta yang diinfakkan disebut dengan nafkah. Eksistensi atau keberadaan infak, zakat, dan sodakoh jelas memiliki nisab. Adapun sodakoh di samping tidak ditentukan nisabnya juga bukan dalam bentuk materi saja, sedangkan infak khusus dalam bentuk finansial atau materi. Makna sodakoh. Sodakoh secara bahasa Arab disebut sodakoh atau sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu.
sodakoh lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sodakoh tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sodakoh mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Setiap perbuatan, setiap kebaikan itu sedekah. Kullu ma'rufin sodakoh. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan adalah sodakoh. Hadis riwayat Bukhari nomor 6021. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam kitabnya nomor 1005 dari hadis Hudzaifah. Adapun perbedaan infak dan sodakoh adalah sebagai berikut. Yang pertama, sodakoh lebih umum dan luas sasarannya. Yang kedua, harta atau benda yang disodakohkan bisa apa saja asal bermanfaat. Yang ketiga, infak lebih khusus, yakni untuk kepentingan di jalan Allah. Yang keempat, hukum bersedekah itu adalah sunnah, sedangkan hukum berinfak berubah-ubah sesuai dengan keadaan, bisa sunnah, bisa wajib, bahkan bisa haram. Manfaat infak dan sodakoh. Adapun hikmah dari infak dan sodakoh antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melipat gandakan rezeki. Yang kedua, mengikis sifat kikir. Yang ketiga, membersihkan harta. Yang keempat, menolak musibah atau sebagai tolak bala. Yang kelima, membantu orang lemah dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang keenam, dihapus bagian dari dosanya, yaitu dosa pelaku sodakoh. Dengan bersodakoh maka kita diampuni sebagian dari dosa-dosa kita. Yang ketujuh, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kesimpulan dari materi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sodakoh maknanya lebih luas daripada infak. Yang kedua, sodakoh dan infak dapat melipat gandakan rezeki dan menangkal musibah. Yang ketiga, bersodakoh merupakan wujud nyata rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, itulah sekilas tentang materi infak dan sodakoh. Semoga penjelasan dari Pak Fajrin dapat dipahami oleh anak-anak sekalian, dan anak-anak sekalian dapat mengambil manfaat dari kegiatan pembelajaran hari ini. Dan harapan Pak Fajrin, setelah anak-anak menyimak materi dari Pak Fajrin, anak-anak termotivasi untuk mempraktekkan kebiasaan sodakoh. Jadi intinya harta itu, apabila punya harta berlebih, baiknya disodakohkan. Karena orang yang pelit, orang yang kikir, kelak harta bendanya akan menjadi setrika atau batu panas yang akan menjadi alat untuk menyiksanya di neraka. Oleh karena itu, supaya kita terbebas dari musibah, terbebas dari azab Allah, maka bersodakohlah. Nah, anak-anak, itulah sekilas materi yang kita pelajari hari ini. Ada kekurangan dari Pak Fajrin, mohon dimaafkan. Dan selanjutnya, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.